Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Ruang Belajar Winner Challenge. Ini adalah video pertama di Ruang Belajar Winner Challenge. Melalui video-video yang akan kami buat ini, kami berharap dapat membantu teman-teman belajar dan menemani teman-teman berjuang untuk lulus mengikuti tes-tes yang akan teman-teman lalui. Kita langsung saja masuk ke soal nomor 1. Nasionalisme berasal dari bahasa Latin yaitu nation yang berarti dilahirkan atau sering disebut sebuah bangsa yang dipersatukan akibat kelahiran. Nasionalisme dalam ruang dan waktu dapat mengalami perubahan hakikat karena A. Dipengaruhi oleh sejarah bangsa. B. Disesuaikan dengan penafsiran ideologi. C. Disesuaikan dengan hukum nasional yang berlaku. D. Adanya gejala sosial politik yang berkembang. E. Mengacu pada gagasan ide dan identitas suatu bangsa. Nah, jawaban yang tepat adalah B. Disesuaikan dengan penafsiran ideologi. Berikut penjelasannya. Pada hakikatnya, nasionalisme adalah sebuah rasa cinta terhadap tanah air. Namun, dikarenakan banyak jenis ideologi atau pandangan hidup bernegara yang berkembang di seluruh negara, penafsiran sebagai bahan orientasi kehidupan bernegara sendiri akan berbeda-beda sesuai keyakinan ideologi yang dianut. Jadi begitu ya teman-teman, karena terlalu banyak ideologi dan pandangan hidup yang berkembang di seluruh negara dan tafsirannya juga berbeda-beda, itu akan menyebabkan suatu waktu nasionalisme itu akan berubah. Nah, kita masuk ke soal nomor 2. Sikap keteguhan hati dalam memperjuangkan kepentingan nasional dikenal sebagai A. Nasionalisme. B. Keamanan nasional. C. Cinta tanah air. D. Kekuatan nasional. E. Ketahanan nasional. Jawabannya adalah E. Berikut penjelasannya. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan demi kepentingan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun datang dari luar, yang langsung maupun tidak langsung. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Memupuk rasa nasionalisme bagi masyarakat Indonesia tidak hanya dengan memaklumi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang ada, namun juga A. Menjadikan bangsa Indonesia menjadi mandiri. B. Menjaga moralitas berbisnis. C. Menciptakan kedaulatan bangsa. D. Mencari identitas nasional. E. Mempertahankan kepribadian bangsa. Jawaban yang tepat adalah E. Jadi untuk memupuk atau menumbuhkan rasa nasionalisme itu harus dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Karena setelah kepribadian yang terbentuk dari pengamalan nilai-nilai Pancasila itu secara tidak langsung itu yang akan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air atau terhadap bangsa dan negara. Gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nasionalisme yang lahir di Indonesia bukanlah nasionalisme barat, melainkan nationalism of humanity yang berarti bahwa A. Manusia adalah satu. B. Kemanusiaan merupakan perbedaan yang harus dipertahankan. C. Karakter bangsa lahir dari kemanusiaan. D. Jiwa dan jati diri bangsa dipersatukan.
E. Kemanusiaan adalah sebuah karakter. Jawaban yang tepat adalah A. Nationalism of humanity berarti kemanusiaan adalah satu. Hal ini dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini soalnya gampang. Sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara dikenal dengan sebutan A. Komunisme, B. Teritorialisme, C. Kaufinisme, D. Patriotisme, E. Kapitalisme. Jawabannya udah jelas ya teman-teman, sudah pasti D. Patriotisme. Patriotisme merupakan wujud dari memiliki rasa berani, pantang menyerah, dan rela berkorban yang tinggi demi membela dan melindungi bangsa dan negara. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soalnya lumayan panjang ya teman-teman. Jadi di soal sekarang sejak tahun 2019 itu karena soalnya sudah hot, sudah penalaran, soalnya kemungkinan akan lumayan panjang. Begini salah satu bentuk contohnya. Oke, kita bahas soal nomor 6. Malik adalah seorang pengusaha keripik singkong pedas mantap yang cukup sukses. Banyak cabang pedas mantap yang bertebaran di seluruh Indonesia. Meskipun telah sukses, Malik tidak lupa diri dan tidak sombong. Banyak dari pegawai lamanya yang dibimbing supaya tidak selamanya menjadi pegawai di usaha keripik singkong pedas mantap. Malik ingin agar pegawai-pegawai lamanya bisa mendirikan usaha pertanian singkong sendiri, sehingga mereka bisa berdikari dan hasil dari usaha singkong tersebut bisa menjadi suplai raw material bagi perusahaan pedas mantap. Dengan hasil didikan dan bantuan modal dari Malik, akhirnya beberapa pegawai lama pedas mantap bisa sukses, berdikari dan menjadi mitra pedas mantap sebagai suplai raw material. Tindakan Malik tersebut secara nyata merupakan implementasi dari butir Pancasila, yaitu sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Ini udah jelas ya teman-teman, kalau buka di butir-butir Pancasila akan ketemu jawabannya. Jawaban yang tepat adalah E, sila kelima. Jawabannya ada di butir-butir Pancasila dalam sila kelima, kalau tidak salah saya itu ada di poin nomor 5 yang bunyinya suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Seperti kasus Malik tadi, dia berusaha agar pegawai-pegawainya tidak selamanya menjadi pegawai, namun memiliki usaha sendiri. Dan Malik memberikan pertolongannya di situ. Oke, kita lanjut. Nomor 7. Andika merupakan ASN yang dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya selalu menggunakan produk-produk buatan tangan pengrajin di sekitar rumahnya. Seperti bulan kemarin, Andika beli tas rajutan buatan tetangganya. Andika berharap perbuatannya tersebut membantu meningkatkan perekonomian warga di sekitar tempat tinggalnya. Sikap Andika merupakan pengamalan sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Jadi menurut teman-teman yang mana nih? Oke, kita lihat jawaban yang tepat adalah E. Butir-butir Pancasila dalam sila kelima yang bunyinya suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Soal nomor 8. Beberapa waktu yang lalu terjadi peristiwa pelecehan lagu Indonesia Raya yang diduga dilakukan oleh warga negara Malaysia. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata dilakukan oleh warga negara Indonesia sendiri. Perilaku warga ini bertentangan dengan sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Jawaban yang tepat adalah
C, teman-teman. Kenapa jawabannya C? Itu ada di butir-butir Pancasila sila ketiga, yaitu mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Kalau dia melakukan pelecehan, jelas dia tidak memiliki rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Sikapnya mencerminkan perbuatan tersebut. Oke, kita lanjut teman-teman soal nomor 9. Ibu Tita adalah seorang pejabat negara. Ia memiliki banyak sekali properti kerja yang mewah seperti mobil dinas. Namun Ibu Tita hampir tidak pernah menggunakan mobil tersebut kecuali untuk kepentingan kerja. Selain itu, Ibu Tita dikenal oleh tetangganya sebagai orang yang hidupnya sederhana dan tidak bermewah-mewah. Perilaku Ibu Tita adalah contoh pengamalan Pancasila khususnya sila A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. Ini amat jarang ya teman-teman kita temui di kehidupan sehari-hari. Biasanya orang kalau punya mobil dinas pasti dipakai, tapi Ibu Tita dia berbeda. Dia tidak suka bermewah-mewah dan hidup sederhana. Oke, kita lihat jawabannya. Jawaban yang tepat adalah E, teman-teman. Ada di butir-butir Pancasila dalam sila kelima yang bunyinya tidak menggunakan hak milih untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Oke, tadi di keterangan kita sudah tahu bahwa Ibu Tita tidak hidup mewah dan hidupnya sederhana. Itu berdasarkan kesaksian para tetangganya ya teman-teman. Jadi dari soalnya kita bisa tahu kira-kira masuk kemana nih pengamalan sila keberapa yang sedang diceritakan dalam kasusnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak video ini sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.